dzaraf yang ghairu mutasarrif, yang lafaznya digunakan hanya untuk dzaraf, namun masih bisa dimasuki huruf jar. Beda dengan kalimat yaumun tadi, lailun, nah yaumal Jumat, malam Jumat, lailatal Jumat. Namun dia bisa menjadi bukan dzaraf ketika dia menjadi mubtada atau khabar mubtada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Seperti yang telah lalu, yang sudah-sudah, insyaallah 1 jam kemudian kita akan membahas kitab Nahwu, ya. Belajar Nahwu sistem 48 jam yang disusun oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria hafizahullah ta'ala. Dan kita sudah memasuki isim-isim yang dinasabkan. Jadi urutannya sebelumnya sudah kita membahas tentang isim-isim yang harus dirofakkan, ya. Bisa rofa dengan dhammah dan seterusnya. Nah, kemudian baru masuk isim-isim yang wajib dinasabkan. Yang pertama adalah maf'ul bih, ya. Kemudian yang kedua adalah maf'ul li ajlih. Nah, yang ketiga baru namanya maf'ul fih, pakai fi bukan ba, pakai fa bukan ba. Maf'ul fih atau nama lainnya adalah dzaraf. Bisa dzaraf zaman atau dzaraf makan. Dan ini adalah sebuah istilah. Nah, apa arti dari maf'ul fi atau dzaraf ini? Maf'ul fi atau dzaraf adalah isim. Nah, dia isim, maka jangan fi'il. Madi, mudhari, fi'il amar, fi'il nahi, enggak masuk pembahasannya. Dia harus isim, ya. Kemudian yang menunjukkan keterangan waktu. Isim ini menunjukkan keterangan waktu. Seperti yauma, hari, laila, malam. Nah, itu menunjukkan keterangan waktu, maka dia harus nasab. Atau menunjukkan keterangan tempat, di depan, di belakang, di atas, di tengah, amama di depan, waro'a di belakang, tahta di bawah. Nah, itu kita baca nasab. Fathah, amama di depan, saya di depan rumah, ana amamal baiti. Nah, maknya fathah nasab karena menjadi maf'ul fi atau dzaraf. Contoh dzaraf zaman, dhahabtu yaumal ahadi. Nah, saya pergi hari Ahad. Hari menunjukkan keterangan masa atau waktu hari. Contoh, sumtu yaumal itsnain. Saya puasa pada hari Senin. Nah, yaumanya di sini adalah i'rabnya maf'ul fi atau dzaraf zaman, ya. Maka harus dibaca nasab yauma. Sumtu yaumal itsnain. Ini ada kesalahan, ya. Salah cetak mungkin. Al-itsnain itu alifnya alif wasal, bukan alif atau hamzah qata'. Nah, antum coret. Di antara lafaz yang isim ini berupa hamzah wasal adalah itsnain, itsnani dan itsnaini. Apa di Al-Qur'an? Itsnai asyara naqiba, wasnani. Nah, wasnani itu bukan wa itsnani, tetapi wasnani. Karena hamzahnya hamzah wasal, bukan qata'. Ini sama. Kemudian yang dzaraf tempat, qumtu amamal ustadzi. Amamanya itu tempat, di depan. Aku berdiri di depan guru. Nah, amamanya kan nasab, bukan dibaca amami atau amamu, karena menjadi dzaraf atau maf'ul fi. Namal kalbu khalfal babi. Anjing tidur di belakang pintu. Khalfanya dzaraf, di belakang artinya. Nah, itu semuanya adalah nasab. Kenapa? Karena dia menjadi maf'ul fi atau dzaraf. Kemudian keterangan waktu sudah, ya? Sudah belum? Sudah.
Keterangan waktu halaman 131 itu banyak, ada sobahan. Contoh, adrusu sobahan, saya belajar di pagi hari. Nah, syaributul qahwata sobahan, saya minum kopi di pagi hari. Nimtu lailan, saya tidur di malam hari, dan seterusnya. Kemudian halaman 132, keterangan tempat ya. Keterangan tempat. Ini ya sekarang ya, halaman 132. Keterangan tempat atau garis miring dzarab makan. Ya, jadi dzarab ada dua, ada dzarab zaman, ada dzarab makan. Amama di depan, contoh saya di depan Ka'bah, ana amamal Ka'bati. Kemudian saya di depan rumah, ana amamal baiti. Nah, dan kalimat atau isim setelah dzarab ini dia majrur, dijarkan. Nah, jadi baik dzarab zaman atau dzarab makan. Contoh yang dzarab zaman, sumtu, saya berpuasa pada hari Kamis. Nah, yaumanya nasab karena maf'ul fih atau dzarab. Nah, ini majrur, kasrah, dijarkan. Tanda jar banyak, bukan cuma kasrah ya. Tapi yang jelas isim setelah dzarab dia menjadi mudhof ilaih. Namanya nanti mudhof ilaih. Ini namanya dzarab. Dzarab zaman atau maf'ul fih namanya. Maf'ul fih. Nah, kalau ditanya ini kenapa nasab? Karena menjadi maf'ul fih atau dzarab zaman. Ini kenapa kasrah majrur? Karena menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih maksudnya kalimat ini tempat bersandarnya yauma. Menjadi tempat bersandarnya yauma. Yauma isim yang disandarkan. Khamisnya mudhof ilaih yang disandarkan kepadanya atau tempat bersandarnya yauma. Karena ini menjadi tempat bersandarnya kalimat yauma, maka ini dijarkan. Sama seperti Abdullah. Dua kata digabung jadi satu. Abdun dan Allah. Maka menjadi Abdullahi. Nah, ini sama kasusnya. Maka Allahinya kasrah jar karena menjadi mudhof ilaih. Hari Senin, hamba Allah itu kan digabung. Hari Senin, hamba Allah itu digabung. Dua kata digabung jadi satu. Maka kata yang kedua harus dijarkan, dimajrurkan. Ya. Kemudian fauqa di atas. Nah, fauqa yang di atas ada fauqa yang dzarab, ada yang huruf jar. Yang huruf jar apa? Ala. Nah, ala ini huruf jar ya, bukan dzarab. Kemudian yang dzarab fauqa walaupun maknanya sama. Nah, tapi ini huruf jar, ini dzarab. Kalau huruf dia mabni, huruf mabni. Maksud dari mabni itu dia tidak berubah-ubah, selamanya enggak berubah-ubah. Kalau fauqa ini bisa berubah. Dimasuki min fauqihim ghawash di Al-Qur'an. Min fauqi. Nah, menjadi kasrah. Namun huruf tidak berubah-ubah. Dia selamanya harokatnya seperti itu. Kemudian yamina di kanan. Saya di kanan masjid. Ana yaminal masjidi. Baina di antara. Saya di antara kalian. Saya di antara masjid dan sekolah. Ana bainal masjidi wal madrasati. Nah. Kemudian di sisi inda, saya di sisi ustadz. Ana indal ustadzi. Inda, ya. Kemudian wara'a di belakang, tahta di bawah, shimala di kiri. Kalau syamal utara ya. Kalau syamal shinnya fathah utara. Kalau shinnya kasrah kiri. Haula di sekitar. Saya memancing di sekitar masjid. Astadus samak haulal masjidi. Iza'a di sisi. Saya di sisi istri. Ana inda zaujati. Nah, saya ana iza'a zaujati. Saya di sisi istriku. Nah, ini namanya keterangan waktu atau dzarab makan ya, dzarab makan atau nama lainnya maf'ul fih. Kalau antum bingung, ini dzarab zamankah, makankah? Sebut aja maf'ul fih, selesai. Maf'ul fih.
Kan dzarab itu harus dirinci. Dzarab zaman ka, dzarab makan. Kalau antum bingung, ya sebut aja maf'ul fi. Sudah selesai. Simple. Nah, kemudian pembagian dzarab. Dzarab terbagi kepada dua macam atau dua bagian. Satu, mutasarrif. Apa mutasarrif? Lafaz yang terkadang berfungsi sebagai dzarab dan juga tidak sebagai dzarab. Nah, kalau dia tidak sebagai dzarab, maka yaum berfungsi Kalau dia tidak dzarab, maka dia namanya isim mufrad. Maka dia seperti isim mufrad biasa yang bisa rofa, bisa nasab dan bisa jar. Contoh misalnya hari ini saya puasa. Maka pakai alif lam dia. Hadzal yaum, nah, asumu. Hari ini saya puasa. Hadzal yaumu asumu. Itu berarti dia tidak dzarab. Dia tidak. Kenapa tidak dzarab? Karena dia di situ menjadi badal i'rabnya. Ya, setelah isim isyarat. Intinya adalah seperti ini. Kalimat yaum itu dia bisa bentuknya dzarab, bisa tidak. Kita baca dulu. Lafaz yang terkadang mutasarrif adalah lafaz yang terkadang berfungsi sebagai dzarab dan juga tidak. Contoh sebagai dzarab, sumtu yaumal itsnain. Sumtu yaumal itsnain. Nah, maka yaumanya di sini menjadi apa? Menjadi dzarab. Makanya nasab. Nah, kemudian yang bukan dzarab, di sini fungsi i'rabnya atau jabatannya sebagai mubtada. Sedangkan mubtada wajib apa? Wajib rafa. Nah, maka jangan antum baca yaumal jum'ati yaumun mubarak, tapi yaumul jum'ati yaumun mubarak. Kenapa yaumu rafa dhammah? Karena statusnya sebagai mubtada. Ketika menjadi mubtada, maka dia bukan dzarab lagi dan tidak boleh dinasabkan. Jadi apa? Menjadi mubtada. Nah, maka yaumu ini namanya bukan dzarab. Apa namanya? Mubtada. Dan dia sama seperti isim mufrad yang biasa yang dirafa'kan dengan dhammah. Jadi jabatannya yaumul jum'ati yaumun mubarak, yaumunya menjadi mubtada, al-jum'ati mudhaf ilaih, yaumun khabar mubtada, mubarakun sifat. Nah, hari Jumat adalah hari yang diberkahi. Nah, jadi kenapa di sini yaumunya? Kalau ditanya kenapa yaumunya di sini bukan dzarab, tidak dinasabkan? Karena dia menjadi mubtada. Jawabannya karena menjadi mubtada dan mubtada wajib rafa, maka dia didommahkan. Keterangan lafaz yauma dalam contoh pertama sumtu yaumal itsnain adalah mansub dan berfungsi sebagai dzarab atau keterangan waktu dari kata kerja sumtu. Sumtu saya berpuasa. Lalu diterangkan kapan antum puasa? Maka diterangkan dengan waktu yaumal itsnain. Pada hari Senin. Nah, maka hari itulah yang menjadi dzarab pada hari Senin. Kemudian, sedangkan lafaz yaumu dalam contoh kedua bukan sebagai dzarab. Yang pertama sebagai mubtada, yaumunya itu ada dua kan? Yaumul jum'ati yaumun mubarak. Nah, yang pertama yaumu itu sebagai mubtada. Dan yang kedua sebagai khobar. Mubtada dan khobarnya sama-sama wajib dirofakkan. Maka dia bukan dzarab, tidak dinasabkan. Kemudian ada yang kedua, tadi kan disebutkan bahwa dzarab ada yang mutasarrif. Mutasarrif dia bisa sebagai dzarab dan bukan dzarab. Kedua, ada yang ghairu mutasarrif, yaitu lafaz-lafaz yang hanya digunakan untuk dzarab dan dijarkan atau majrur dengan min. Nah, ada yang lafaz-lafaz yang mana lafaz ini mutlak dzarab. Dia harus dibaca, dia harus dzarab. Yang dia
itu bisa dijarkan dengan huruf min. Bisa dijarkan dengan kata atau huruf min. Jadi intinya, kalimat ini, kata-kata ini atau dzarab ini, dia adalah dzarab. Tidak bisa menjadi mubtada. Tidak bisa menjadi khabar mubtada. Apa saja? Qabla. Apa arti qabla? Sebelum. Qabliyah zuhur. Salat sunat sebelum zuhur. Ba'diyah zuhur. Ba'di. Nah, qabli adalah ba'diyah. Ba'da kan berarti setelah zuhur. Qabla. Nah, qabla tidak bisa menjadi mubtada. Ya. Contoh misalnya, saya tidur sebelum zuhur. Nah, nimtu qabla zuhri. Namun dia bisa dimasuki min. Walaupun dia dzarab, namun dia bisa dimasuki min. Contoh, min qablihim. Min qablihim. Dimasuki min, maka menjadi kasrah. Nah, tidak dimasuki min, maka dia dzarab. Cuma dua itu. Ya. Tadi qabla, contoh qabla. Nah, qabla contoh saya tidur sebelum zuhur. Untuk qabla zuhri. Nah. Kemudian dia qabla ini bisa dimasuki min. Contoh di Al-Qur'an banyak min qabli. Apa sebelumnya? Min ba'dihim juga, min ba'dihim qawash. Min qabli. Min qabli. Ya itu ya, Sat ya. Min qabli. Min qabli. Ya, min qabli. Yang ada domir bisa min qabli an ya'tiya. Nah, kenapa jadi kasrah? Karena kemasukan huruf min, huruf jar. Tapi dia tidak bisa menjadi mubtada. Beda dengan yaumun tadi, beda dengan yang mutasarrif tadi. Kalau mutasarrif maka dia seperti isim mufrad biasa. Dia bisa menjadi mubtada. Nah. Kemudian yang berikutnya ba'da, setelah artinya. Ya. Saya makan setelahmu, ana akaltu ba'daka atau akaltu ba'daka atau asyrabu ba'daka, saya minum setelahmu. Mim ba'dihim. Nah, ketika dimasuki min maka menjadi kasrah. Mim ba'dihim, mim ba'dima tabayyana lahumul huda. Nah, mim ba'dima tabayyana lahumul haq. Mim ba'di. Nah, menjadi kasrah. Inda sama min indihim, ketika dimasuki jar maka menjadi kasrah. Namun dia tadi tidak bisa menjadi mubtada. Kemudian, nah ini ada disebutkan cuma 3 ya. Qabla, ba'da, dan inda. Nah, maka ini adalah dzarab yang ghairu mutasarrif. Yang lafaznya digunakan hanya untuk dzarab. Namun masih bisa dimasuki huruf jar. Beda dengan kalimat yaumun tadi, lailun. Nah, yaumal Jum'at, malam Jumat, lailatal Jum'at. Namun dia bisa menjadi bukan dzarab ketika dia menjadi mubtada atau khabar mubtada. Contoh misalnya malam ini malam Jumat. Maka bahasa Arabnya apa? Hadhil lailatu lailatul Jum'at. Nah, malam ini adalah malam Jumat. Maka lailat, nah apa tadi? Hadhil lailatu lailatunya menjadi badal, kemudian lailatul Jumat, lailatunya menjadi khabar mubtada. Jangan dinasabkan karena dia sesuai dengan i'rabnya. Nah, beda dengan kalimat qabla, ba'da, dan inda, maka dzarab ini tidak bisa dijadikan mubtada. Selamanya dia dzarab. Kemudian keterangan, lafaz-lafaz tersebut selamanya pasti berfungsi sebagai dzarab atau dijarkan dengan min. Menjadi kasrah dia. Min ba'dihim, min qablihim, min indihim. Contoh, di sini ada disebutkan, zurtu aliyan ba'daka. Saya menengok Ali setelah kamu.
Nah, ba'da kenapa nasab? Karena menjadi dzarab atau maf'ul fih. Wa ma unzila min qablika. Nah, qablinya menjadi kasrah karena dimasuki huruf min. Dan kepada kitab yang diturunkan sebelum kamu. Nah, jadi min qabli kenapa dia kasrah? Karena dimasuki huruf min. Bagaimana i'rabnya? Nah, perhatikan. I'rab dzarab terbagi menjadi dua bagian. Satu, dia mu'rab. Mu'rab itu ujungnya bisa berubah-ubah. Yang kedua, mabni, ujungnya tidak berubah-ubah. Jadi, dzarab dari sisi i'rab. I'rab itu kan perubahan di akhir kata. Ada yang dia berubah dan ada yang tidak berubah. Nah, mu'rab itu tidak mu'rab ujungnya berubah-ubah. Tapi kalau mabni ujungnya tidak berubah-ubah. Jadi dzarab zaman atau dzarab makan. Ada yang ujungnya berubah-ubah dan ada yang mabni ujungnya tidak berubah-ubah. Nah, mu'rab yang berubah-ubah ujungnya seperti yauman, bisa yaumun, bisa yauman, bisa yaumin. Lailan, lailun, lailan, lailin. Syahran, syahrun, syahrin. Sanatun, sanatan, sanatin. Ada yang dia mabni, dimanapun dia tidak berubah, tetap satu harokat, apa adanya. Dzarab mabni yang senantiasa dibaca dalam bentuk yang sama, tidak berubah cuma satu harokat. Contoh amsi. Antum tidak pernah menemukan amsu, amsa, atau amsi. Artinya apa amsi? Semalam. Semalam saya munjun. Amsi stoidus samak. Situs samak. Atau amsi istodaitus samak. Semalam saya safar. Amsi safartu. Maka ketika ada kalimat amsi, antum tambahkan huruf apapun sebelumnya, maka dia tetap amsi. Dibaca amsi, tidak didommahkan amsu atau fathah amsa. Idza artinya apabila, sama. Haitsu sekira-kira atau dari segi. Maka dimasuki min haitsu apa di Al-Qur'an? Min haitsu syi'tum ragadan. Bukan min haitsi. Min haitsu syi'tum ragada. Nah, itu min haitsu. Kenapa? Karena dia dzarab. Al-ana sekarang. Nah, ini sama dzarab. Contoh, saya sekarang belajar. Al-ana adrusu. Saya sekarang kerja di tempat itu. Al-ana. Maka tidak dibaca al-anu atau al-ani. Karena dzarab yang 4 ini semuanya adalah mabni. Kemudian baru latihan. Ya, sebelum latihan ada pertanyaan dulu. Dzarab itu ada yang dibuang. Ya. Sebenarnya jadi kalimat qablu dan ba'du sebelumnya min, dia itu mabni sebenarnya. Coba anak. Kalau dia beridhofat, contoh ba'dahum, bersambung dengan kalimat lain. Ketika dimasuki min, maka menjadi min ba'dihim. Tapi beda halnya kalau seandainya dia tidak beridhofat, maka menjadi mabni dia. Min ba'du, min qablu lafi dhalalim mubin. Min qablu lafi dhalalim mubin. Coba bentar Anda carikan. Anda lupa penjelasannya itu. Di antara alasannya karena dia tidak beridhofat dengan kalimat lain. Min qablu, cuma qablu, bukan qablal ustad, qablal madrasah. Coba Anda cari dulu. Min qablu lafi dhalalim mubin. Nah, ayat surah Ali Imran 164. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Semoga ada penjelasan ini. Nah, qablu dzarab zaman dan dia mabni. Kenapa dia dimabnikan atas dhammah? Karena tidak beridhofat. Nah, di sini ada i'rabul Quran. Qablu dzarfu zaman mabniyun 'ala dhammi liqat'ihi 'anil idhafah fi mahalli jarrin bimin wal jar wal majrur muta'alliq. Jadi
Kenapa dibaca tetap qablu dan tidak berubah? Dia mabni. Jadi kalimat qablu menjadi mabni. Kenapa? Karena dia tidak beridhofat, tidak bersambung dengan kalimat lain. Beda halnya seperti qabla sebelum zuhur, qabla zuhri. Antum masukkan min, maka min qabli zuhri menjadi kasrah. Tapi ketika dia terputus dari idhofat, tidak ada idhofatnya, tidak ada sambungannya, maka dia mabni min qablu menjadi mabni, tapi mabni ala dhamm, dimabnikan atas dhammah. Sama dengan ba'du min ba'du, amma ba'du. Nah, dibaca dhammah. Kenapa? Karena dia terputus dari mudhaf ilaihnya, tidak ada mudhaf ilaihnya. Ya, ada lagi? Kalau yang tadi yaumul jum'ati kan yaumulnya tuh mubtada. Nggih. Ini berarti karena jadi muka itu Ustaz? Iya, dia menjadi mubtada, Pak, karena dia menjadi mubtada. Beda dengan yang kalimat di atas. Dan kalimat di atas itu ada fiilnya. Makanya dia menerangkan waktu, saya berpuasa. Waktunya kapan? Hari Kamis misalnya. Beda dengan itu, dia dibuka dengan hari. Tidak ada perbuatan, tidak menjelaskan perbuatan ini ada masanya, ada keterangan waktunya. Makanya dia dirofakkan. Karena dia menjadi mubtada. Kan mubtada itu tidak ada sebelum fiilnya. Di awal kalimat atau di awal kata. Terus tadi yang tadi isnain itu kan? Iya. Hamzah puasa. Nggih. Jadi bacanya Nah, jadi ketika pakai alif lam, enggak, coba kita tulis dulu. Nah. Contoh as-safar yaumul itsnain. As-safaru yaumul itsnain. Ya. Jadi tidak di apa di. Nah. Dulu kita itu membacanya yaumal itsnain, bukan yaumul itsnain. Yaumal itsnain. Namun boleh untuk dibaca yaumal itsnain. Boleh. Di hadis Nabi kan ada yang tentang puasa hari Senin. Jadi kan sebenarnya alif wasol, ketika dia berada di tengah maka tidak dibaca. Nah, boleh dibaca yaumal itsnain. Yang dibaca lamnya yaumal itsnain. Atau kalau tidak repot baca saja tidak mengapa yaumal itsnain. Namun yang kita katakan ini adalah alif wasol, bukan hamzah qata. Ini dari sisi pembacaannya saja. Ketika kita baca boleh yaumal itsnain atau yaumal itsnain. Karena sesuai dengan kaidah alif tidak dibaca ketika berada di tengah. Namun ketika ini dia berada sebelum alif lam, nah maka antum bisa baca yaumal itsnain atau yaumal itsnain. Sama seperti di Al-Qur'an. Bi'salismul fusuq ba'dal iman ya. Nah, tapi wallahu alam kalau yang di Al-Qur'an ana kurang tahu apakah boleh kita baca bi'sal ismu ya. Bi'sa. Nah. Ini pakai alif lam. Ini kan isim kan alifnya alif wasol. Maka dibaca bi'salismul. Nah. Ini salis. Lamnya yang dibaca. Nah. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Ya, itu di Al-Qur'an. Namun kalau ucapan sehari-hari boleh kita baca yaumal itsnain. Sesuai dengan kaidah yaumal itsnain. Tapi yang jelas itsnain al-isim itu adalah alifnya alif wasal. Kalau ustaz itu hamzah qata. Jadi kalau isim itu dia sedikit yang hamzah wasal. Kayak ibnun kan? Ibnun. Makanya tidak dibaca misalnya Muhammad bin Abdillah, Muhammadu bunu Abdillah, bukan Muhammadun ibnu Abdillah, tapi Muhammadu bunu Abdillah atau Muhammadi bunu Abdillah. Alifnya tidak dibaca karena ibnun itu alifnya alif wasal. Ibnun, imruun seseorang, imro'atun, isnani, isnaini, isnatani, ismun itu adalah alifnya alif wasal. Sisanya adalah hamzah. Kayak ustadzun,
jarum ibrotun, Banyak dibaca aja. uswatun, maka dibaca hamzahnya hamzah qata. Sedikit yang hamzah wasol kalau itu isim. Isnain itu akhir itu harokatnya sukun nggak? Isnain itu. Isnaini nggak bisa. Oh lah. Isim itu tidak boleh berharokat sukun. Isim itu tidak menerima sukun. Isnaini lah. Isnaini. Karena kita baca yaumul itsnain, tapi kalau kita tulis maka ada harokatnya yaitu kasrah. Latihan terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ali tinggal di Jakarta 1 bulan. Tinggal bahasa Arabnya sakana yaskunu. Fi'ilnya dulu, baru fa'ilnya Jakarta, nah, baru 1 bulannya itu dzarab. Nah, kalau dzarab kan berarti harus nasab. Ya. Ini sedangnya lah Ali tinggal lagi. Nomor 1. Nah, kita tulis, kita jawab sama-sama aja. Ali yaskun. Itu alias kuno, aliyun yaskunu itu mubtada, khabar mubtada. Kita bikin fa'il saja. Maka sakana. Atau mudhari aja kan? Mudhari aja. Itu menunjukkan sedang. Sedang. Yaskunu. Ali. Ali tinggal. Misalnya dia sekarang tinggal, maka menggunakan fi'il mudhari. Nah, aliyun apa aliyin? Aliyun. Aliyun. Apa i'rabnya aliyun? Karena dia pelaku. ya, karena dia pelaku. Misalnya kenapa dia rafa? Karena dia sebagai fa'il. Fi Jakarta. 1 bulan syahron. Syahron saja syahron. Ini 1 bulan. Syahron. Atau kalau kita tambah bisa syahron wahidan, 1 bulan. Nah, syahrannya di sini nasab. Kenapa nasab? Karena menjadi dzarab. Syahron wahidan itu artinya sama aja kan? Sama aja. Boleh kita syahron saja, boleh wahidan kita tambah. Wahidan menjadi sifat. Makanya Anda nasabkan juga. Sifat. Bulan yang 1 atau 1 bulan. Nomor 2 apa? Saya akan pergi ini fi'il mudhari ini. Nah, besok. Ayo. Saya akan pergi ke Bandung besok. Saya akan pergi apa? Adhabu. Boleh antum tambah kalimat sin. Sa'adhabu. Nah. Ila Bandung. Ayo Bandung, gimana Bandung tulisannya? Enggak ada bahasa Arab. Sama kayak Malang. Enggak ada eng dalam bahasa Arab. Tapi jadi seperti ini ya. Misalnya Bandung itu malah. Nggak bisa. Nun sama ghain Bandung nggak bisa. Tidak bisa. Kita ikut orang Arab ketika menulis tulisan, maka tidak seperti itu. Sa'adhabu ila ya malanj ya bandunj. Pakai jim. Itu berarti tasrifan yang ke-13. Nah, bandunj. Malang tuh malanj. Nah, malanj. Hah? Akan. Itu huruf sin. Itu di awal-awal itu udah jauh sekali. Sin dan saupa. Kenapa Anda tambah sin? Agar jangan sampai saat habu itu sedang. Kan mudhari itu bisa makna akan atau sedang. Tapi ketika ditambah sin maka maknanya sudah pasti akan. Saat habu ila bandunj. Apa tadi besok ya? Godan. Nah, besok. Nah, godan ini termasuk yang ghairu mutasarrif. Dia selamanya mabni, godan. Enggak ada. Bisa enggak? Maksudnya selamanya bukan mabni, selamanya dzarab. Sama seperti apa tadi? Bukan yang yauman itu bisa bukan. Yaumun bisa yauman. Qabla, ba'da. Godan sama al-ana, godan sama. Tapi bisa dimasuki huruf jar. Mim ba'dil ghad bisa. Minal ghad bisa.
Min ghadin atau minal ghad bisa. Nah, sama nggih, sama seperti itu. Oh, Dia namanya huruf apa? Dzarab. Ya. Yang ghairu mutasarrif. Yang mutasarrif kan dia bisa dzarab, bisa selain dzarab. Kalau ini dia selamanya namanya dzarab. Nggih. Dia nasab, Pak. Maf'ul fihi kan dzarab nasab. Kecuali dimasuk huruf min ghadin. Min ghad. oh tetap ada namanya. Sama seperti qabla, min qablihim, Masuklah. min ba'dihim. Iya. Tapi dari sisi nama dia namanya dzarab. Beda dengan yang mutasarrif. Bisa namanya dzarab, bisa namanya isim mufrad biasa. Seperti yaumal Jumat. Yaumul Jumat. Ketika dia rafa maka dia bukan dzarab namanya, isim mufrad. Dia zorab masa zorab zaman apa? Ya, besok. Saat habu ila Bandunj godan. Nah, godan di sinilah dzarab nasab. Ada namanya ada di sebelum jim. Ya, nun. Bandunj. Ya enggak ada mau gimana lagi. Malanj. Aceh itu ya, Aceh itu ajih pakai jim. C itu jim ajih. Ada bola huruf lagi kan orang Arab kan. Karena ditambah-tambah gitu. Karena ada lagi. Tambah kali. Gugur. Sebab tambah kali. Ini sudah baku, Mbak. Huruf Arab tuh kalau tambah-tambah. Bahasa lain yang ngalah. Bahasa yang lain ngalah. Tapi tahu apa? Terkadang mereka pada Bandung. Tapi tulisannya seperti ini. Oh. Bandung. Kayak nggak sampak eng itu. Jadi Kemudian Bandung. Iilon Kak pada bisa kan? bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Nah, ini dia bukan dzarab. Dia menjadi isim mufrad biasa. Maka dia ini polanya mubtada khabar, Pak. Berarti apa? Syahrul Ramadana syahrun mubarakun. Nah, sama seperti tadi yaumul Jum'ati. Syahrul Ramadan. Nah, Ramadan ini harokatnya. Kenapa fathah? Semoga masih ingat. Karena ini ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la ini salah, tidak pakai tan. Syahrul Ramadan. Mudhaf ilaih. Syahrul Ramadan. Nah, kenapa ini fathah? Ini majrur ya, mudhaf ilaih majrur. Tapi dijarkan dengan fathah karena Ramadan ini ismul ladzi la yansharif. Di takdir. Ismul ladzi la yansharif enggak ditakdirkan, tapi dijarkan dengan ini majrur, tetap majrur namanya. Tapi tandanya fathah. Syahrul mubarak. Nah. Mubarakun. Nah. Kenapa ini tidak kita katakan dzarab? Karena menjadi mubtada wajib rafa. Kenapa ini rafa tidak kita nasabkan? Karena menjadi khabar mubtada. Yang diberkahi, mubarak. Sifat ya, sifat. Apa sifat bulan? Diberkahi. Makanya ketika mausuf yang punya sifat kan bulan. Yang punya sifat bulan rafa, dia juga rafa. Kemudian guru berdiri di hadapan murid, di depan murid. Nah, ini gampang. Siapa Wakila? Berdiri itu qoma yaqumu. Pilih salah satu. Gini aja urutannya fi'il, fa'il, dzarab. Nah. Fi'ilnya dulu apa berdiri? Qoma. Qoman al-us. Apa? Qoman. Qoman kok qoman? Qomal. Qomal kan? Pakai alif lam ustadznya. Qomal ustadzu. Qomal ustadzu. Di itu. Nah, enggak usah. Antum enggak usah tambahkan fi, langsung dzarabnya. Karena dzarab itu terkandung makna fi. Misalnya tadi apa? Yaumal Jumat, pada hari Jumat. Oh, iya. Atau di hari Jumat. Nah. Amama di depan. Waro'a di belakang. Berarti apa? Qamal ustadzu. Ustadzu Wakila. Ustadzu. Kenapa ustadzu? Fa'il. Fa'il. Kemudian
amama tolibun toliba Apa? amama Itu para santri apa santri aja, siswa aja? murid ya. Di depan murid. Ya, Berarti toliban lah. kalau pakai alif lam ama amat to libu babi talibi ya. Ini karena Mudhaf ilaihi. Ama amat to libi. Qamal ustadzu ama amat talibi. Ustadz berdiri di depanmu murid. Itu al-tolibi. Talib ya, talib murid. Terakhir, Utsman berjalan di belakang guru. Nah, Utsman berjalan. Berjalan masya yamshi. Ini sorab belum sampai Bang kita yang ada huruf ilatnya ya. Ini masya. Nah, ini Pak kaidah semalam yang kita konokan Pak. Itu masyaya asalnya. Kenapa dia kenapa dia alif? Ini kan diganti alif Pak, makanya panjang masya. Karena lam fiilnya huruf ya, lalu diilal menjadi alif. Ya, sama seperti da'a. Nah, da'a. Nah, diganti alif Pak. Asalnya da'awa. Wawunya ini di lam fiil. Ini masyaya, ya-nya di lam fiil. Maka diganti menjadi alif, menjadi da'a. Nah, beda tadi yang kayak bayan, jarpian bayan. Kenapa ini kada berubah? Kada diilalkan? Ada alifnya. Dan juga enggak, ini berada di ain fiil. Nah, fa'alun. Mana tadi? Masya Utsman. Utsmanu na'ni. No, karena menjadi pelaku berjalan Utsman. Di belakang apa? Belakang guru kah? Bisa boleh khalfa atau waro'a, khalfa saja. Nah, apa David? Ustadzu, ustadzah, ustadzi. Khalfal ustadzi. Bukan ustadzah, ustadzi ya. Nah, tolibi ujungnya. Jadi ketika ada dzarab, dia bersambung dengan kalimat lain, maka wajib majrur. Karena jenis ustadz ini isim mufrad, maka majrurnya dengan apa? Dengan kasrah. Coba kita ganti berjalan Ali di belakang Utsman. Nah, perhatikan kalimat Utsman ya. Nah, tidak bertanwin. Masya Aliyun khalfa. Nah, Utsmanu, Utsmana, Utsmani. Utsman, nggak mungkin Utsman, tanwin sukun nggak mungkin. Utsmanu, Utsmana, Utsmani. Hah? Utsmanu. Utsmani. 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 Utsmana. Ini mamnu minas sharaf isim yang tidak bertanwin. Sama tadi kayak apa tadi? Ramadan. Makanya jangan ada bertanwin, tidak bertanwin. Beda dengan aliyun pakai tanwin, maka isim mufrad. Ini ismul ladzi la yansharif halaman 30 table. Ismul ladzi la yansharif dijarkan dengan fathah. Beda dengan Muhammadun itu isim mufrad. Maka khalfa Muhammadin dijarkan dengan kasrah. Ini dijarkan dengan apa? Fathah. Karena ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak bertanwin sekaligus tidak pakai alif lam. Jenis isimnya isim ismul ladzi la yansharif. Ya, itu kan bukan huruf jar. Dia dzarab. Ketika bergabung dengan isim lain, maka isim yang lain ini menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih juga wajib dijarkan. Nah, sama halnya ketika dimasuki huruf jar. Masya itu ujungnya itu ya, alif. Kalau ya ada titiknya. Karena yang fathah. Itu alif. Kadang-kadang saya tadi di APP buannya saya langsung itu aja. Harus ada Pak. Jadi tandanya itu ini alif bukan. Nah, apa buktinya alif tidak ada titik? Apa buktinya alif ini dibaca panjang? Masya. Pian anggap seperti ini. Ini bacaannya apa? Masya. Ini juga masya. Nah, sama seperti Isa.
Dibacanya panjang loh. Isa. Musa. Tapi penulisannya seperti ini. Ini bukan ya. Ya itu ada titik baru. Ini alif, buktinya dia dibaca panjang. Isa. Sama seperti ini kalau kita Nah, bacanya apa? Isa. Ini sama Isa. Cuma penulisan alifnya seperti huruf ya. Namun tidak ada titik. Syaro. Saro. Berarti sanya itu panjang lah. Sanya yang panjang. Saronya pakai ujungnya. Nah, kalau saro berjalan. Kalau syaro membeli. Syaro, yashri membeli. Nah, ini syaro membeli. Berarti ada ujungnya itu alif juara sudah. Alif, enggak alif. Makanya dibaca panjang ro-nya karena alif lah. Syaro. Nah, sama seperti masya. Seharusnya benar kayak gini Pak, dikasih harokatnya kayak ini. Kadang orang kayak ini aja. Karena tidak ada di HP Pak. Belum cari yang ini kereda di HP. Jadi mau kada mau aja kita harus kayak ini Nah, tapi kita tahu bahwa ini alif, makanya dibaca panjang. Masya, syaro. Di HP yang punya anak ini nggak ada yang alif tiang itu. Coba kayak Musa. Musa, Isa sama. Nah, kemudian baru maf'ul mutlak yang keempat ya. Yang pertama isim yang nasab, maf'ul bih. Yang kedua maf'ul li ajli. Yang ketiga maf'ul fi atau dzaraf. Yang keempat maf'ul mutlak. Nah, ya, maf'ul mutlak ya kita baca. Di sini penulis menyebutkan maf'ul mutlak adalah penguat suatu perbuatan. Padahal kurang tepat. Ini maf'ul mutlak itu salah satu fungsinya adalah penguat, bukan maknanya. Bukan maknanya. Tapi salah satu fungsinya adalah untuk penguat. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini disebutkan. Maf'ul mutlak adalah isim yang berfungsi sebagai satu penguat perbuatan, penguat kabar. Kedua, menjelaskan bilangan sekali, dua kali, dan seterusnya. Ketiga, menjelaskan jenis atau macamnya. Nanti dengan contoh antum paham. Dan maf'ul mutlak ini dia kan isim, namun bentuknya masdar. Nah, bentuknya apa? Masdar. Antum garis miring. Isim atau dalam kurung masdar. Isim banyak. Isim fa'il, isim maf'ul, isim juga. Namun isim di sini adalah bentuknya masdar. Maka jangan membuat maf'ul mutlak bukan bentuknya masdar. Nah, perhatikan. Dan adanya maf'ul mutlak fungsinya apa? Satu, untuk penguat. Dua, menjelaskan bilangan. Tiga, menjelaskan macam atau jenis. Dengan contoh, insya Allah antum paham. Contoh penguat. Penguat itu berarti ya takkid, penguat. Kalau bahasa Banjar bujuran. Penekanan berita. Orang lebih yakin berita yang antum sampaikan kepada orang lain ini Arab, dia lebih yakin antum jujur ketika antum pakai maf'ul mutlak. Karena ada penguat berupa maf'ul mutlak tadi. Contoh, nazartu nazron. Saya ini menazor misalnya. Antum bujurlah menazor. Bujuran menazor. Nah, atau seperti antum sudah nazor enggak? Sudah. Bujuran enggak? Saya benar-benar nazor. Nah, apa bahasa Arabnya? Nazartu nazron. Mana maf'ul mutlaknya? Nazron. Nasab kan? Dan dia masdar. Nazara yanzuru nazron. Masdarnya nazron. Maka gimana terjemahnya? Saya melihat, betul-betul melihat. Atau saya memandang menazor dengan sebenar-benar nazor. Maka ada nah, jadi nazran. Coba kita sempurnakan ya. Itu nazar itu termasuk fiil yang harus ada huruf jarnya. Coba kita sempurnakan. Ini nazar makna fikih ya, bab nikah. Maka nazartu ilaiha. Nah. Jadi nazar ini termasuk fiil yang ada huruf jarnya. Nazartu ilaiha nazran. Nah.
Ditakoni kawan, ikam sudah nazar lah. Sudah. Bujuran kada? Bujuran sudah. Nah, maka apa bahasa Arabnya? Nazartu ilaiha nazran. Saya menazarnya dengan sebenar-benar nazar. Maka orang Arab yang bertanya kepada antum tadi, dia yakin karena antum menggunakan maf'ul mutlak yang fungsinya adalah takkid untuk penguat berita, untuk penguat perbuatan antum nazar tadi. Ini namanya apa? Untuk penguat. Ditakkid namanya penguat berita. Contoh yang kedua, darabtuhu dorban. Nah, perhatikan kan, itu semuanya masdar. Nadhara, nadhron masdarnya. Doroba, dorban masdarnya. Dan pakai tanwin ya, bukan pakai alif lam. Pakai tanwin. Kita ganti darabtu. Contoh saja Zaidan. Nah, contoh seperti ini. Ini kan sudah sempurna nih. Saya memukul Zaid. Yang mendengarkan paham bahwa dia memukul Zaid. Tapi yang mendengar kada percaya, bujuran kada ikam memukul Zaid. Nah, lalu dia untuk mentakkid, menguat berita, menguat penyampaian dia bahwa dia benar-benar memukul Zaid, maka dengan menambah apa? Maf'ul mutlak. Ini fiilnya, tinggal tambah antum masdarnya, dorban. Nah, gimana terjemahnya? Saya telah memukul Zaid dengan sebenar-benar pukulan. Nah, maka dorban ini wajib nasab menjadi maf'ul mutlak yang fungsinya adalah penguat berita. Kemudian contoh ketiga, akaltu samaka atau akaltu ta'ama aklan. Saya makan makanan dengan sebenar-benar makan. Contoh orang Kuitan menakuni anaknya, sudah makankah? Sudah. Umur 3 tahun. Kada yakin namanya, bujur kada makan. Nah, lalu ajar anaknya, akaltu at-ta'ama aklan. Nah, harat nahu salahnya anaknya. Menggunakan maf'ul mutlak. Akaltu at-ta'ama aklan. Saya makan makanan dengan sebenar-benar makan. Maka orang tua ya sedikit percaya ya. Karena dia menggunakan kalimat maf'ul mutlak yang fungsinya sebagai penguat. Nah, ini ingat, ini sebagai penguat. Kemudian nanti Anda jelaskan di sini tidak disebutkan membedakan fungsinya penguat, fungsinya bilangan atau fungsinya menjelaskan macam. Di sini nggak disebutkan. Yang kedua, ini 3 contoh yang kedua ini fungsinya adalah menjelaskan bilangan. Antum memukul berapa kali pukulan? Antum minum berapa kali minum? Dan seterusnya. Nah, perhatikan. Contoh sebagai penjelas bilangan. Nah, contohnya darabtu dorban, dorbatan afwan. Nah, ini contoh yang untuk takkid penguat. Nah, jadi kalau bahasa Arabnya takkid untuk penguat berita. Kemudian yang fungsinya untuk menjelaskan bilangan. Bilangan dari perbuatan memukul. Memukulnya berapa kali? Nah, maka darabtu Muhammadan atau Zaidan saja. Dorbatan. Nah, darabtu Zaidan dorbatan. Perhatikan kalimat dorbatan. Saya telah memukul Zaid 1 pukulan. Ini menjelaskan bilangan nggak? Iya. Berapa kali mukulnya? Sekali. Nah, maka maf'ul mutlak yang fungsinya menunjukkan bilangan perbuatan sekali 2 kali, maka harus dirubah ke wazan fa'latan. Sekali sujud, sajadatan. Sekali duduk, jalsatan. 2 kali sujud sahwi, bahasa Arabnya apa? Ya ini 2 sujud kan, sekali sujud sajadatan. 2 kali sujud dimusannakan tambah alif dan nun, sajdatani. Sujud sahwi itu berapa kali? Antum buka fikih, bukan sujudun sujudani, bukan. Tetapi dirubah menjadi wazan fa'lah, sajdatani ketika rofa, sajdataini ketika nasab.
jalsatani, jalsatan, dua kali duduk atau sekali duduk, jalsatan. Itu namanya. Nah, jadi ini namanya apa? Ketika masdar kan masdar normal dorban. Kalau jalasa julusan tapi dirubah menjadi jalsatan. Ini namanya kalau di ilmu nahu masdar marroh. Nah, wazan fa'alah. Namanya masdar. Kalau di buku Ustadz Ainur Rafiq, Mukhtarat itu namanya isim marroh. Nah, boleh antum sebut namanya masdar marroh atau isim marroh. Artinya apa? Bilangan sekali, marrotan sekali, marrota ini 2 kali, bilangan. Masdar atau isim marroh, yaitu lafaz isim yang menunjukkan bilangan namun dirubah ke wazan fa'lah. Jalsatan sekali duduk, sajadatan sekali sujud. Makanya ketika antum mentasrifkan tasrif usul sajada yasjudu sujudan. Sujudannya tidak diterjemahkan dengan sekali sujud. Paham maksud ana? Nah, contoh sujud sahwi. Sujud sahwi itu hukumnya wajib misalnya. Maka bahasa Arabnya apa? Sujudus sahwi wajib. Sujudus sahwi wajib. Itu ada ana menterjemahkan dengan bilangan enggak? Enggak. Maka menggunakan masdar biasa. Namun ketika menunjukkan bilangan, sekali sujud sajadatan, 2 kali sujud sajadatani ketika rafa, sajadataini ketika nasab. Masuklah nih. Masuk ya. 5 kali sujud diganti khamsa sajadatin, dirubah menjadi. Jadi ini ditasrifkan. Sekali pukul dorbatan, 2 kali pukul dorbataini, beberapa kali pukulan dorobatin, ro-nya menjadi fathah. Dorobatin, sajadatin, jalasatin. Menjadi jamak muannas salim. Namun ini dirubah menjadi fathah. Sekali ruku. Ruku. Rokatan. Tapi kalau istilah fikih, ruku itu rok'ah itu satu rokaat. Berdiri, ruku, sujud. Itu 1 rokaat maksudnya. Nah. Rakatan ditanya. Rakaatani 2 rakaat. Usalli salat subhi rakaatani. Nah, rakaatani itu 2 rakaat. Iya. Maksud ana, jadi kalau masdar ini menunjukkan bilangan, maka harus dirubah menjadi wazan fa'lah. Darabtu bukan darabtu Muhammadan dorban, bukan. Kalau darabtu Zaidan dorban, ke ini fungsinya, yaitu ditakkid. Paham? Tapi kalau kita rubah ke wazan fa'ala, maka menunjukkan bilangan sekali pukulan. Nah, adat ya menjadi bilangan. Darabtu Zaidan dorbatan. Maka bukan ini, darabtu Zaidan dorban, saya memukul Zaid sekali pukulan, jangan. Karena ini masdar secara asal, maka fungsinya takkid. Tapi kalau masdar yang menunjukkan bilangan, maka dirubah ke wazan fa'ala. Ini kuncinya, dirubah ke wazan fa'lah. Maka dorbatan sekali pukulan, 2 kali pukulan, dorbata ini kan nasab nih, nasab isim musanna dengan ya, dorbata ini. Beberapa kali pukulan, dorobatin, jamak muannas salim dinasabkan dengan kasrah. Tabel halaman 30, jamak muannas salim dinasabkan dengan kasrah. Nah, Kalau 5 kali nah, khamsanya khamsa dorobatin. Jamak muannas salim panjang, dorobatin. Tapi tulisannya kayak itulah. Seperti ini, dorobatin. Khamsa ya. Nggak muzakkar karena kan dorbah muannas. Dorobatin. Di Al-Qur'an kan ada dorobatin. Oh, kita mengetahui dulu nih muannas kan muzakkar muannas. Iya. Khamsa itu bilangan tentang adat ma'dud. Di sini belum ada nih. Oh, Wal alam ana lupa nah, belum sampai. Dulu sudah selesai, nggak tahu ada masih. Ana lupa, intinya ana lupa, belum membaca apakah ada nanti tentang bilangan adat ma'dud ya. Dulu pernah sampai habis sih, tapi lupa. Jadi bilangan itu pasti muannas ya? Enggak mesti. Bisa mudzakkar, bisa muannas.
tergantung yang dibilang, yang dihitung itu apa. Tergantung yang dihitung. Ada kaidahnya. Ini yang jelas. Nah, coba Anda perhatikan yang penjelas bilangan. Darabtu Zaidan darbatan. Saya memukul Zaid 1 pukulan. Kalau 2 pukulan, antum musannakan dengan menambah ya dan nun. Darbataini. Nah. Nazartu nazratan, saya menazar sekali nazar. Kalau beberapa kali nazar, kada yakin juga. Nah, 5 kali nazar. Khamsa nazaratin. Kada yakin juga. Kada setelah kada dorbatin ya setelah. Kada difathahkan. Wal alam ulun lupa ada kaidahnya. Anda lupa syat kalau dulu pernah membaca, tapi apakah ini atau yang lain, dia boleh sukun boleh fathah, tapi nanti Anda cek lagi dah insyaallah. Yang jelas setahu Anda dirubah menjadi fathah. Ada kemungkinan sih dia bisa tetap sukun, ada kemungkinan tapi Anda lupa. Yang jelas dia dirubah kepada fathah darabatin. Akal tu aklatan, saya makan 1 kali makan atau suap. Contoh gorengan halus. Langsung kada tunggal gimitan kada. Sekali makan, saya makan gorengan sekali makan, langsung sebijian. Nah itu sekali suap itu apa? Artinya akal tu aklatan, sekali makan ya. Nah beda dengan saya makan dengan sebenar-benar makan, maka akal tu aklan, masdarnya secara asal. Tapi kalau masdarnya dirubah kepada fa'lah, maka menunjukkan bilangan. Isim mufrad jadinya dia, isim mufrad. Tapi kalau ini bukan isim mufrad dorban, tidak menunjukkan makna satu, namun di sini menunjukkan makna takkid. Nah. Contoh ini sebagai apa tadi? Contoh yang tadi yang pertama sebagai takkid penguat, yang kedua sebagai adat, libayanil adat menjelaskan bilangan. Yang terakhir libayanil jins untuk menjelaskan jenis atau macam perbuatan. Ini perbuatannya seperti apa? Nah, contoh penjelasan macam perbuatan atau menjelaskan jenis perbuatan. Nah, gitu aja antum garis miring kan penjelas macamnya atau menjelaskan jenis perbuatannya. Gimana memukulnya? Mukulnya antum mukul tuh lemahkah, kuatkah? Nah, itu kan jenis pukulan. Maka darabtu Zaidan dorban syadidan. Nah. Ya. Jadi untuk penjelas macam atau menjelaskan jenis perbuatan, maka masdar biasa ditambah dengan sifatnya. Nah, berarti perhatikan yang jenis ketiga ini. Nah ini, kita hapus dulu. Ya, adanya sifat itulah penjelas jenis perbuatan. Antum memang memukul, tapi memukulnya gimana? Jenis pukul pun? Iya, gentang kada. Nah, maka menggunakan sifat. Nah, kalau cuma ini, perhatikan ya. Nah, kalau ini darabtu Zaidan dorban, nah ini fungsinya hanya sebatas penguat. Namun ketika kita tambah, maka bukan penguat lagi, tapi menunjukkan apa? Jenis pukulan. Saya memukul Zaid. Gimana mukul antum? Gamat kah, gancang kah? Oh, gancang. Dorban syadidan. Nah, adanya sifat inilah dengan menambah sifat ya. Kalau tidak ada sifatnya maka takkid. Ketika ada sifatnya maka fungsinya apa tadi? Jenis perbuatan. Gimana jenis pukulan antum? Gancang kah, gamat kah? Oh, gancang. Maka dengan menambah syadidan. Maka ini menunjukkan jenis pukulan, yaitu gancang. Lemah, dhaifan. Nah, jadi gampang untuk maf'ul mutlak yang menunjukkan jenis perbuatan hanya satu ya, dengan menambah kalimat apa namanya? Kalimat sifat. Nah, contoh yang kedua, nazartu nazran tawilan. Nah, saya melihat dengan melihat yang lama, tawilan yang lama.
saya menazornya dengan nazor yang lama. Orang setengah jam, jadinya 2 jam misalnya. Kada yakin. Yakin. Jadi ulang. Jadi ulang. Nah, tawilan itulah bagaimana jenis nazornya. Macam nazarnya ulama lawas banar sidin ikhwannya lawas banar. Nah, tawilan itulah yang menjadi ya, dia sifat, tapi karena keberadaan sifat itulah menjelaskan jenis nazar atau jenis melihat. Nah, saya makan dengan makan yang banyak. Nah, makan antum gimana? Saya makan. Antum banyak apa sedikit? Maka antum tambah dengan kalimat kalimat sifat. Akal tu akalan katsiran. Aklannya menjadi maf'ul mutlak, tapi menunjukkan apa tadi? Jenis perbuatan. Katsirannya menjadi sifat. Jadi gampang. Antum tinggal bikin maf'ul mutlak yang biasa, kemudian tambah sifatnya. Maka dia menunjukkan jenis perbuatan. Nah, kemudian ketentuan maf'ul mutlak insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Ya. Silakan yang ingin bertanya. Saudara, Mas Dari makanya di wajan itu kan Mas Dari kan langsung saudara, karena memang rata-rata dipakai untuk Iya, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak, maf'ul ajli juga, Pak. Iya. Makanya dimasdarkan dia. Di tasrif nggih. Wujud. Karena dari sisi penggunaan lebih banyak nasab, lebih banyak mansub. Mungkin. Wallahu a'lam. Jadi kalau pian tasrif usul kan kenapa kita nasabkan masdar? Daraba yadribu dorban, enggak dorbun saja. Wallahu a'lam bisa jadi karena yang paling banyak digunakan masdar itu adalah mansub. Beda dengan isim fa'il, antum merafakan. Daraba yadribu dorban ribun. Nah, madrubun idrib la tadrib. Isim zaman makan juga rafa. Madribun. Nah, midrabun. Beda dengan masdar dinasabkan. Bisa jadi karena masdar yang paling banyak digunakan dia adalah mansub. Bisa masdar itu bisa rafa, bisa nasab. Dia mu'rab, ujung-ujungnya bisa berubah. Ujungnya bisa berubah-ubah. Tapi kalau kita tasrifkan ya nasab. Memang dari dulu ya di pondok pesantren tradisional pun juga seperti itu kitab-kitab mereka, bahwa ketika kita mentasrifkan masdar nasab. Jalasa jelisu julusan. Pemakaiannya bisa juga julusul, misalnya al-julusu fil masjid biniyatil i'tikaf mustahab misalnya. Duduk di masjid dengan niat i'tikaf disunnahkan. Apa bahasa Arabnya? Al-julusu fil masjidi. Bisa rafa menjadi mubtada. Tapi mungkin bisa jadi kenapa kita tasrifkan tasrif usul nasab? Karena dari sisi pemakaian lebih banyak nasab. Ada maf'ul ajli masdar, ada maf'ul mutlak juga masdar. Ya. Nah, bak katanya mamnu minas sorof bi ahmada. Sama seperti tadi Utsmana. Min Utsmana. Karena kalimat bak kata Utsmana mamnu minas sorof. Tabel halaman 9 yang dijarkan dengan fathah. Kan bi huruf jar. Sama seperti kita kias dengan Ahmada, bi Ahmada. Min Utsmana, bi bakkata. Tapi bi bakkata di sini bukan artinya dengan, tapi di. Jadi huruf jar ba, bi kan dengan artinya. Berubah maknanya menjadi fi, ba makna fi kalau setelahnya nama tempat. Bi bakkata di Mekah. Adrusu bil Madinah. Bukan terjemahnya saya belajar dengan Madinah, tapi di Madinah. Ba berubah berubah maknanya fi kalau setelahnya nama tempat. Enggak bisa. Al-Madinah alif lam. Jadi mamnu minas sharaf itu tidak bertanwin dan tidak pakai alif lam. Ahmadu, Utsmanu, Ramadhanu, Bakkatu, Makkah, Makkatu, Bakkah. Makkatu, Bakkatu sama. Madinah pakai alif lam. Maka kalau pakai alif lam, dia seperti isim mufrad biasa. Ilal Madinati. Menjadi kasrah. Karena bukan mamnu minas sharaf. Alif lam. Alif lam berarti lain. Lain. Kalau
Di masajida. Nah, masajida itu mamnu minas sorof. Karena sigat muntahal jumu wazan mafa'ila. Masajidu mafa'ilu. Itu sudah Anda jelaskan saat itu. Saat. Ada jamak taksir yang berubah ke wazan mafa'ilu. Masjid, masajidu. Maktab, makatibu. Itu tasrifan isim zaman dan makan tasrifan ketiga. Masjidun, masjidani, masajidu. Maktabun, maktabani, makatibu. Makanya tasrifan ketiga isim zaman makan isim alat tidak bertanwin. Mamnu minas sorof. Karena sigat muntahal jumu. Majlisun, majlisani, majalisu. Ya, kita belum mentasrifkan itu, belum sampai. Okay. Berarti punya di depan beberapa masjid. Di depan apa dulu? Beberapa masjid Ya. Saya di depan beberapa masjid amama masajida, ya. Karena itu kan majrur, tapi dijarkan dengan fathah. Karena ismul ladzi la yansarif. Kalau yang sifat itu berarti kayak yang sifat musyabihah. Iya harus. Iya harus. Atau yang mubalaghah itu. Jadi kalau sifat itu harus isim mustaq. Isim mustaq itu kayak isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabah. Ini sifat musyabah syadidan. Daifan sifat musyabah. Contoh pukulan, misalnya pukulan yang kuat, dorban qawiyan, qawiyan. Bukan kuatan, salah Pak. Dorban kuatan. Kuatan kan masdar. Masdar bukan isim mustaq. Bukan isim fa'il lah. Ya, isim fa'il atau sifat musyabahah yang menyerupai isim fa'il. Sama, sigat mubalaghah juga bisa. Ya, ada lagi? Luas sekali namanya sebenarnya. Bukan matan, Bang. Cukup ya? Wakila. Masih bingung lagi. Gimana? Itu yang itu Al-Masul Al-Mustaji gitu yang Aliyun khalfa Utsman. Al-Ustadi itu isim mufrad. Kalau isim mufrad dijarkan dengan kasrah. Apa buktinya isim mufrad? Itu pakai alif lam dia bisa, pakai tanwin bisa. Kalau Utsman itu jenisnya bukan isim mufrad Utsman, tetapi ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak bertanwin sekaligus tidak pakai alif lam. Ustadz itu bisa nggak pakai tanwin, Abu Akila? Ustadz, ya. Bisa nggak? Bisa. Ketika pakai alif lam, bisa pakai tanwin. Beda dengan Utsman, tidak bertanwin dan tidak pakai alif lam. Maka namanya ismul ladzi la yansarif. Nah, ismul ladzi la yansarif buka halaman table 30 dijarkan dengan kasrah. Itu kan Utsman kan sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu termasuk majrur dijarkan. Nah, karena jenis isimnya ismul ladzi la yansarif, maka dijarkan dengan fathah. Ustadi juga majrur, ustadi. Tapi karena dia isim mufrad, maka dijarkan dengan kasrah. Ada lagi kah? Cukuplah? Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.